Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah mampir di video ini. Buat yang suka sama kisah-kisah true crime, boleh klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan kisah-kisah true crime dari channel ini. Buat yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Disclaimer dulu ya guys, kisah-kisah true crime yang diangkat di channel ini bukan untuk ditiru, tetapi untuk peringatan ke diri sendiri supaya kita semua bisa lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalani kehidupan. Oh iya guys, untuk jadwal tayang video di channel ini, insya Allah setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 5 sore ke atas ya. Uang memang bukan segalanya di dunia ini, tetapi segalanya yang ada di dunia ini dibayar pakai uang. Toilet umum aja bayar, gak ada yang gratis. Maka dari itu, sebagai manusia yang diberi akal oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita harus selalu semangat untuk bekerja mencari nafkah. Sedikit atau banyak, yang penting berkah, dicari lewat jalan yang halal. Tapi lain dengan pemuda asal Polokarto, Sukoharjo, Jawa Tengah yang satu ini. Masih muda dan sehat, tapi ingin mendapatkan uang dengan cara instan, dengan merencanakan tindakan jahara kepada salah satu teman dekatnya yang bernama Sherlina. Siapa Sherlina dan bahaya apa yang mengancam dirinya? Simak terus video ini hingga akhir ya sobat. Sherlina adalah seorang gadis muda cantik berusia 22 tahun, anak bungsu dari dua bersaudara yang tinggal bersama ayah ibunya di daerah Cuma Polo, Karanganyar, Jawa Tengah. Sherlina dikenal sebagai pribadi yang baik dan pendiam serta tidak pernah neko-neko. Dia bekerja di sebuah toko busana muslim yang terletak di dekat RSUD Insinyur Soekarno, Polokarto, Sukoharjo. Tidak begitu jauh dari rumahnya, sehingga Sherlina selalu berangkat dari rumah dan pulang ke rumahnya setiap hari. Di sekitar bulan Maret 2024, Sherlina merasakan suntuk yang luar biasa. Dia ingin pergi bersama keluarganya ke suatu tempat untuk healing. Keinginan itu sempat disampaikannya kepada saudaranya bernama Eko Susanto. "Saya suntuk mas, mbok aku diajak jalan-jalan gitu toh." Dan hal itu diiyakan oleh Mas Eko tanpa menyadari bahwa itu adalah ajakan terakhir dari Sherlina. 1 bulan berlalu sejak itu hingga tidak terasa hari lebaran di tahun 2024 pun segera tiba. Tanggal 9 April 2024 atau 1 hari menjelang lebaran, Sherlina tampak bersemangat untuk bekerja. Karena dia tahu bahwa hari itu dia akan mendapatkan bayaran THR-nya. Sherlina pun kemudian pamit kepada orang tuanya sekitar pukul 7 pagi dan mengendarai sepeda motornya menuju tempat kerja. Di tempat kerjanya, Sherlina seperti biasa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik sambil mempersiapkan apa saja yang akan dia beli untuk keperluan lebaran, termasuk berbelanja snack lebaran. Hal itu dia sampaikan ke teman kerjanya bernama Murni Anggi Gayatri. Setelah pulang kerja jam 11 malam nanti, dia akan mampir membeli snack lebaran bersama seorang teman sebelum pulang ke rumah. Keluarga di rumah juga sudah dipamiti oleh Sherlina bahwa setelah pulang kerja jam 11 malam nanti, dia akan mampir membeli snack lebaran dulu sebelum pulang ke rumah. Mengingat bahwa malam itu adalah malam takbiran, suasana jalanan pasti ramai, sehingga keluarga tidak merasa khawatir jika anak perempuannya tidak langsung pulang saat itu. Waktu pun berlalu, akhirnya masuk juga tanggal 10 April, namun Sherlina tidak juga pulang. Selepas menunaikan sholat Idul Fitri, keluarga pun kembali mencoba menghubungi Sherlina melalui aplikasi WhatsApp. Terkirim, namun tidak dibalas. Keluarga juga masih berusaha berpikir positif. Mungkin anaknya pergi menginap di rumah temannya, karena Sherlina cukup sering menginap di rumah temannya jika pulang terlalu malam setelah lembur.
Ayah dan ibu Sherlina pun melalui hari pertama lebaran tanpa kehadiran Sherlina. Malam tanggal 10 itu juga, pihak keluarga mulai melakukan pencarian keberadaan Sherlina. Mereka menghubungi teman-teman Sherlina. Salah satunya adalah Murni atau Mumun, rekan sepekerjaan Sherlina. Mumun pun menjawab tidak tahu dan menjelaskan bahwa terakhir dia bertemu Sherlina yaitu pada malam takbiran, di mana Sherlina pamit duluan untuk mengambil snack lebaran sebelum pulang. Mumun yang juga masih bingung kemana Sherlina pergi akhirnya turut membantu keluarga Sherlina dengan terus mencoba menghubungi ponsel Sherlina. Telepon Sherlina masih aktif, tetapi jika di video call oleh Mumun tidak pernah diangkat. Sampai akhirnya pada tanggal 12 April atau 3 hari setelah menghilang, pihak keluarga mendapatkan balasan WhatsApp dari nomor Sherlina. Pesan itu berbunyi dalam bahasa Jawa halus, "J, sekedap malih mantuk," atau artinya adalah, "Iya, sebentar lagi pulang." Bukannya menjadi tenang, namun balasan tersebut semakin mengundang kecurigaan dari pihak keluarga. Karena Sherlina selama ini tidak pernah menggunakan bahasa Jawa halus dalam berkomunikasi dengan keluarga. Akhirnya keluarga yang semakin tidak tenang ini melaporkan kehilangan Sherlina kepada pihak kepolisian setempat di hari Sabtu tanggal 13 April 2024. Polsek setempat segera memproses laporan tersebut dan mulai bergerak mengumpulkan informasi dari saksi-saksi, dan keluarga Sherlina menunggu dengan penuh kekhawatiran. Anak gadis mereka belum pernah seperti ini sebelumnya, pergi tanpa kabar. Ternyata guys, ada satu hal yang tidak diperhatikan oleh Mumun, rekan kerja Sherlina, di malam sebelum dia pamit pulang. Sherlina sempat melakukan percakapan melalui handphone dengan teman dekatnya yang bernama Dwi. Dwi adalah seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang juga merupakan anggota perguruan bela diri di daerahnya. Dwi mengajak Sherlina untuk makan malam berdua sambil menikmati suasana malam takbiran. Dalam percakapan itu, Sherlina juga sempat berbagi kebahagiaan dengan menceritakan bahwa dia baru saja menerima gaji dan THR sebesar kurang lebih 5 juta dari bosnya. Tanpa disadari Sherlina, Dwi juga turut berbahagia mendengar kabar tersebut. Dwi bahagia karena berarti sebentar lagi dia bisa melunasi hutangnya kepada seorang kawannya bernama Gilang sebesar 1,5 juta rupiah yang sudah jatuh tempo. Dwi pun menutup pembicaraan tersebut dengan berjanji akan menunggu kehadiran Sherlina di tempat tongkrongan biasanya. Sembari menunggu Sherlina dalam perjalanan, Dwi membahas rencana yang sangat jahara dengan rekannya bernama Rofi. Rofi pun kemudian mengajak Gilang untuk menjalankan rencana tersebut. Rencana yang sebenarnya sudah mereka persiapkan sejak kemarin. 3 sekawan dengan sebuah rencana jahara untuk calon korban yang sedang dalam perjalanan. Beberapa menit kemudian akhirnya Sherlina datang. Dwi pun mengajak Sherlina untuk keluar sebentar mencari makan. Kedua temannya ditinggalkan aja di tongkrongan. Dwi sudah menyiapkan obat untuk dimasukkan ke dalam minuman Sherlina saat makan nanti. Dan saat makan berdua ternyata Sherlina memesan segelas minuman susu. Rencana awal pun gagal. Kemudian setelah menyelesaikan makan, mereka berdua kembali ke tongkrongan. Di sana, 3 sekawan tersebut yaitu Dwi, Rofi, dan juga Gilang berpesta miras sambil mengobrol santai bersama-sama. Sherlina yang sama sekali tidak memiliki pikiran buruk, hanya duduk-duduk santai di tempat tersebut, tidak ikut menenggak miras. Namun secara cepat, tanpa dia sadari, Dwi bergerak mendekatinya dengan membawa sabuk seragam bela dirinya, kemudian langsung menyerang leher Sherlina, sampai kemudian Sherlina menjadi lemas. Lemas, namun masih ada pergerakan. Sherlina masih bernafas. Melihat hal tersebut, kedua temannya, Rofi dan Gilang, inisiatif mengambil sebongkah batu besar untuk kemudian dikenakan ke Sherlina, hingga akhirnya Sherlina, gadis cantik itu pun menghembuskan nafas terakhirnya.
Setelah memastikan bahwa kondisi Sherlina sudah tidak bernafas, mereka segera mengambil seluruh harta yang dibawa. Ada handphone, dompet, gajian Maret plus THR sebesar kurang lebih 5 juta rupiah, dan 1 unit sepeda motor. Setelah berhasil menguasai harta korban, 3 sekawan tersebut mengangkat tubuh korban dan membungkusnya ke dalam plastik serta meletakkannya di parit dekat tempat tongkrongan mereka saat itu. 3 sekawan itu kemudian membagi tugas lagi. Rofi yang awalnya hanya diberi tugas oleh Dwi untuk mencari tempat eksekusi, kali ini juga diberi tugas untuk membantu menjual harta benda korban, serta membantu Dwi untuk kabur keluar kota. Sebelum melarikan diri, Dwi sempat menjual sepeda motor korban di daerah Karangpandan, Karanganyar senilai 4,1 juta rupiah, serta menjual handphone korban lewat Facebook dan berhasil terjual seharga 500.000 rupiah. Dari total harta yang diambil, Dwi pun akhirnya bisa melunasi hutang ke Gilang sebesar 1,5 juta rupiah dan memberi tambahan 500.000 rupiah. Sisanya mereka juga pakai untuk berkaraoke bersama di daerah Kartasura. Ya Allah, duit siapa kau pakai Mas Dwi, tega banget. Masuk tanggal 14 April 2024 hari Minggu pukul 8 pagi, kurang lebih 5 hari sejak Sherlina tidak pulang, di suatu daerah di Polokarto, tepatnya di wilayah Desa Jatisobo, seorang warga mencium bau kurang sedap berasal dari arah parit di pinggir jalan. Karena penasaran, kemudian dia ikuti arah bau tersebut sampai akhirnya dia menemukan bungkusan plastik besar yang tampaknya berisi tubuh manusia. Dan begitu plastik itu dibuka, betul saja bahwa ada sesosok tubuh tidak bernyawa di dalamnya. Sosok tersebut adalah wanita yang mengenakan pakaian lengkap. Langsung warga tersebut melaporkan penemuannya ke pihak kepolisian. Segera saja lokasi penemuan tubuh tersebut menjadi ramai dikerumuni oleh orang-orang yang penasaran, dan pihak kepolisian juga segera melakukan penyelidikan. Sekilas tubuh tak bernyawa tersebut terlihat sudah cukup membusuk sehingga diperkirakan sudah kehilangan nyawa setidaknya 2 hari lalu. Dan masyarakat cukup terkejut bahwa ada tubuh tak bernyawa di situ, karena sebenarnya jalur tersebut adalah jalur yang cukup ramai, bahkan menjadi salah satu jalur mudik dan jalur alternatif yang menghubungkan daerah Polokarto dan Karanganyar. Tapi tidak pernah ada seorang pun yang melihat sesuatu yang mencurigakan sampai akhirnya muncullah bau kurang sedap tadi. Dan di antara kerumunan masyarakat tersebut, ada satu orang yang sangat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada wanita malang tersebut. Namun dia memilih untuk seolah tidak tahu, mengikuti jalannya penyelidikan hingga menyaksikan tubuh tersebut dibawa ke Rumah Sakit Muwardi Solo untuk dilakukan autopsi. Orang tersebut yang ternyata satu dari anggota 3 sekawan kemudian menghubungi rekan-rekannya yang juga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tanggal 15 April 2024 hasil autopsi pun keluar dan akhirnya diketahui identitas sosok tersebut adalah Sherlina, sosok yang sudah seminggu ini tidak pulang ke rumah. Pihak kepolisian pun segera menghubungi keluarga Sherlina dan pihak kepolisian menjelaskan bahwa autopsi dari rumah sakit menyatakan bahwa Sherlina menjadi korban dari tindakan pembunuhan. Ditemukan bekas luka di leher dan memar-memar di dagu serta di pundak kanan. Mendengar hal tersebut, pihak keluarga meminta agar polisi dapat segera menangkap pelaku. Polisi kemudian memeriksa 15 orang saksi, mengumpulkan barang bukti termasuk ikat pinggang seragam bela diri yang ditemukan di TKP. Dan 4 hari kemudian atau tanggal 19 April 2024, polisi berhasil menangkap seorang pelaku di rumahnya. Yang pertama tertangkap adalah Rofi, si seksi sibuk dalam kasus ini. Rofi ditangkap saat sedang terlelap tidur karena saat itu masih pukul 3 dini hari. Rofi yang masih mengantuk pun tak berkutik ketika digiring ke kantor polisi. Di rumah tersebut, polisi juga menemukan hoodie atau jaket milik korban. Dan dalam interogasi, Rofi mengatakan bahwa dia tidak mengenal korban. Dia hanya melakukan perintah dari pelaku utama yaitu Dwi. Bahkan sebelum ditangkap, Rofi juga masih dihubungi Dwi melalui pesan WhatsApp
meminta bantuan untuk dicarikan mobil rental guna memindahkan tubuh korban. Rofi dijanjikan bayaran 2 juta, namun baru diterima oleh Rofi sebesar 100.000. Ya Allah, dibayar nyicil guys. Belum sempat terlaksana, ternyata tubuh korban sudah ditemukan warga. Setelah kaki tangan kasus pembunuhan ini ditangkap, dengan mudah pihak kepolisian memburu kepala dan ekor pelaku tindak pembunuhan ini. Gilang dan Dwi pun berhasil ditangkap di tempat yang berbeda. Dwi saat itu sudah berhasil melarikan diri ke Sukabumi, namun tetap saja tertangkap berkat gerak cepat dari pihak kepolisian. Atas tindakannya ini mereka bertiga dijerat dengan pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman metong atau penjara selama 20 tahun. Sampai saat video ini tayang, proses persidangan masih berjalan dan dokumen sedang dipelajari di Kejari Sukoharjo. Kita doakan bersama semoga hukuman yang diberikan kepada 3 pelaku setimpal dan juga keluarga korban mendapatkan keadilan ya guys. Bagaimana sobat pendapat kalian atas kasus di atas? Yang membuat kasus ini naik tingkat di luar nurulnya adalah di malam takbiran. Di saat kebanyakan orang bersiap untuk sholat id keesokan harinya, 3 sekawan tersebut malah melakukan perbuatan yang benar-benar di luar nurul jaharahnya. Setan aja belum dilepas belenggunya, kok mereka sudah beraksi duluan. Saya tunggu komen sobat semua di kolom komentar ya. Kita doakan bersama untuk korban Sherlina, seorang gadis cantik, baik dan ramah di mata orang yang mengenalnya. Semoga beliau diampuni segala dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dan diberi tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk keluarga ditinggalkan, semoga diberi kekuatan dan ketabahan luar biasa. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih untuk yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.